Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita pahamkan sama-sama bahwa selain kita membahas tentang budaya, tentang agama, kita juga membahas tentang Timnas dan bagaimana perkembangan dari masa ke masa. Kalau kita perhatikan sama-sama bahwa ada sebuah pergerakan positif dari Tim Nasional Indonesia yang tentu saja ini menjadi sesuatu yang positif. Tetapi ada hal pula yang perlu dievaluasi. Pertama, mungkin dari agresivitas dari pelatihnya. Kalau kita pahamkan sama-sama bahwa pelatih fisik pada zaman pelatih yang dipegang oleh Sinteyong, tentu timnas kita mempunyai progresivitas yang luar biasa. Kasaran kita bilang bahwa di menit ke-90 saja mereka, pemain-pemain kita ini masih sanggup berlari. Tetapi pada saat pelatih yang sekarang, Patrick Kluivert ini, di menit ke-60 itu kayaknya pemain sudah tidak bisa untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang sesuai dengan harapan. Bahkan stamina habis di menit ke-60 atau menit ke-70. Kalau kita berkaca pada proses ini, tentu ada orientasi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dari pelatih yang sekarang Patrick Kluivert serta pelatih sebelumnya Sinteyong. Kim Sang-byu, kalau kita perhatikan Kim Sang-byu ini dulu adalah pelatih fisik pada zaman Sinteyong. Sekarang melatih di Persebaya Surabaya. Pelatih ini mempunyai orientasi yang berbeda ketika kita bandingkan dengan pelatih yang berkarakter pada zaman Patrick Kluivert yang sekarang ini. Di mana tentu saja fisik daripada pemain ini sangat dikondisikan supaya mereka kuat dari sisi fisik. Padahal kalau berkaca pada prestasi sebelumnya, pemain-pemain kita ini adalah pemain yang berprestasi. Misalnya Kevin Dick sebagai pemain yang di Mönchengladbach menjadi pemain Jerman atau pemain Indonesia pertama yang ada di kasta teratas Liga Jerman. Pemain-pemain kita bagus, Joe Pelopessi, pemainnya juga sangat baik. Dan Tom Haye, meskipun usianya sudah senior, tapi ritmenya masih luar biasa, masih sangat dibanggakan. JIJS, ini juga pemain yang baik. Tetapi ketika tidak didukung dengan pelatihan fisik, kekuatan fisik dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, pengukurannya jelas dan orientasinya jelas, maka tentu saja ini akan berpengaruh kepada ritme dari permainan tim nasional kita. Tentu saja ini perlu dievaluasi. Apakah dari permainan yang ditampilkan oleh pelatih kepala dari Patrick ini merupakan satu yang memang karakternya dia seperti itu atau bagaimana? Karena sesungguhnya yang menjadi pengatur strategi atau taktik dari pemain timnas kita adalah Alex Pastor. Nah, Pastor ini mempunyai kendali untuk mengkondisikan bagaimana teknik dan taktiknya. Sementara pelatih kepala dipegang oleh Patrick Kluivert, dan Patrick ini seakan-akan hanya menjadi sesuatu yang simbol saja. Sehingga tentu ini perlu diperhatikan oleh PSSI bagaimana ketika kita tampil di round 4. Padahal kita nanti akan bertanding di mungkin Timur Tengah. Dan ini juga memerlukan stamina dan fisik yang relatif baik. Nyatanya adalah bahwa tim nasional dari negara-negara rival yang ada di round 4, ini mereka sudah TC di luar negeri. Meskipun itu masih bulan Oktober, tapi tentu saja pergerakan ini perlu dilakukan. Ya mungkin bisa dikatakan bahwa ada Piala Presiden yang dimulai nanti tanggal 6. Tentu saja Piala Presiden ini juga melibatkan setidaknya beberapa pemain timnas dari Osport, dari Port, dari Dewa United, dari Persib Bandung, Liga Indonesia All Star, dan seterusnya. Ini hal yang merupakan baik dan kita tidak lupakan ada Arema Malang di sana. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang tentu saja harus disikapi, terutama di
perkembangan timnas saat ini. Kita bisa akui sama-sama bahwa di bulan Juli ini timnas mempunyai agenda yang padat, terutama U23, di mana akan tanding tanggal 15 melawan tim Brunei Darussalam, tanggal 18 melawan Filipina, dan tanggal 21 Juli melawan Malaysia. Ini menjadi parameter karena targetnya timnas adalah juara AFF, atau mungkin bahasa sekarang adalah Asian Cup. Dan setidaknya nanti akan kualifikasi Piala Asia U23, setidaknya kita harus berhasil mendapatkannya. Karena di era Sintayong pada saat lalu Indonesia mampu nembus ke semifinal, bahkan nyaris di Olimpiade. Tapi pada dasarnya tentu ini menjadi perhatian kita sama-sama. Agenda-agenda yang padat, dan kita harus pahami bahwa di U23 ini tim nasional kita hanya dikondisikan yang keturunan ini hanya dua, Jem Raven dan Maulo Gistra. Nah, Maulo Gistra ini tentu saja adalah pemain keturunan yang tentu hampir dinaturalisasi karena berkasnya sudah masuk di DPR sehingga tinggal sumpah saja untuk dinaturalisasi. Ini juga menunjukkan bagaimana seriusnya U23, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa memang kita memerlukan pelatih-pelatih yang handal, terutama mengacu kepada Piala Dunia tahun 2026. Kalau hanya mendapatkan nama besar saja, misalnya kayak Patrick Kluivert ini kan mempunyai pemain legenda yang tentu saja siapa orang tentu sudah mengerti bagaimana sepak terjang pada saat Patrick menjadi pemain. Tapi setidaknya nama besar itu belum cukup ketika tidak diimbangi dengan penyelarasan secara fisik tim nasional kita. Mari dalam hal ini semoga PSSI segera tanggap, terutama Pak Ketua Umum, Bapak Erick Thohir, segera mungkin mengevaluasi pelatih fisiknya setidaknya atau pelatih kepala, mungkin bisa mendapatkan penyesuaian atau ada target-target tertentu. Di mana ketika target yang dicanangkan oleh Bapak Erick Thohir ini harus dimaksimalkan, tetapi ketika pergerakan dari Patrick Kluivert ini tidak maksimal, tentu saja ini membuat cemas bagi warga masyarakat. Mau dibawa kemana pemain atau timnas kita? Kalau pada zaman Sintayong tentu saja mempunyai hal yang berbeda, tentu ada plus minusnya, tapi setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipahamkan untuk mendapatkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan perhatian kita bahwa nama besar saja tidak cukup, dan itu harus diimbangi dengan penyelarasan, penyesuaian, dan bagaimana perjuangan secara fisik. Semangat tanpa didukung dengan kemampuan secara fisikly yang baik tentu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena ini adalah tatarannya timnas, semoga pelatih fisik kita mampu memberikan yang terbaik untuk tim nasional kita, sehingga ketika sudah dipastikan di round 4 siapapun lawannya nanti atau di grup apapun bercampur dengan siapapun, tentu kita bisa menjadi juara grup, dan ketika sudah menjadi juara grup maka akan dipastikan masuk dalam Piala Dunia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga ulasan singkat ini bisa menjadikan semangat pada kita untuk berkarya, untuk menentukan sesuatu, dan bisa bagaimana memastikan bahwa hidup ini memang harus diimbangi dengan ikhtiar maksimal untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kita wajib berusaha, tetapi tidak wajib berhasil. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk share, like, komen, dan subscribe di channel ini. Semoga amal baik panjenengan semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.